Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan yaumul akhir, beriman kepada hari akhir. Pada kesempatan malam ini kita masuk ke bagian kedua dari Qiyamatul Kubra, adalah munculnya Dajjal. Pertemuan yang kemarin sudah kita sebutkan siapa itu Dajjal. Kemudian malam hari ini itu berkaitan dengan apa? Kesaktian Dajjal, itu fisik dari Dajjal, dan juga fitnah dari Dajjal. Adapun kesaktian dari Dajjal, diantaranya adalah apa? Bisa menurunkan hujan dan menjadikan tanah tandus itu menjadi subur. Sehingga memang dakwah dari Dajjal itu adalah mengajak manusia supaya mengakui bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Yaitu apa? Misalnya Dajjal bisa melakukan hujan, bisa tidak menurunkan hujan. Kalau hujan berhenti, dia tinggal berhenti. Kemudian juga bisa tanah yang kering, gersam, tandus itu bisa dibuat menjadi subur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kesaktian Dajjal ini. Nabi SAW berkatakan, "Fayamur sama'a wa tumtiru wal arda wa tumbit." Jika Dajjal memerintahkan langit agar menurunkan hujan, maka turunlah hujan, dan memerintahkan tanah untuk tumbuh, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Tapi ini adalah kesaktian dari Dajjal. Yang kedua, kesaktian dari Dajjal yang kedua, bahwa tempat orang-orang yang beriman kepada Dajjal itu menjadi berkah. Jadi negeri atau tempat yang mereka sangat percaya mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka tempat-tempat mereka ini itu akan istilahnya berkah, akan dipenuhi dengan segala kenikmatan. Adapun bagi mereka yang tidak beriman kepada Dajjal, maka tempat-tempat mereka akan gersam, akan tandus dan kering, tidak ada kenikmatan-kenikmatan. Disebutkan dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fataruhu alaihim sarihatuhum abwalu makanan darwa wa asbahu duru'an wa amaddahu khawasan, thumma yatil qawm fayad'u thumma fayarduna alaihi qawlahu fayansarifu anhu fayusiruna mumhalina laysa bi aydihim syai'un min amwalihim fataruhu alaihim." Kemudian binatang ternak mereka binatang ternak mereka itu pergi dengan punuk yang panjang, kemudian kantong susu yang berisi, dan panggung yang lebar. Kemudian dia datang kepada suatu kaum
lalu menyeru kepada mereka dan mereka menolak semuanya. Kemudian dia meninggalkan mereka. Maka kaum tersebut dilanda kekeringan dan tidak memiliki harta sama sekali. Jadi orang-orang yang mengakui Dajjal, yang beriman kepada Dajjal, maka mereka akan apa? Tanah-tanah mereka akan subur. Hewan-hewan tanah mereka akan berisi kantong-kantong susu dan juga lambung yang lebar. Ini adapun kaum yang tidak beriman, yang tidak mau mengakui Dajjal, maka apa? Maka mereka akan kering, tandus, tidak memiliki harta sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Dajjal itu fitnahnya luar biasa, karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian kesaktian yang ketiga dari Dajjal, dia bisa mengeluarkan harta-harta yang ada dari dalam tanah. Apa saja dari harta yang ada di dalam tanah yang terpendam itu semua bisa dikeluarkan oleh Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW dari An-Nawas bin Sam'ah, wa yamurru bil kharibati wa yaqulu akhriji kunuzati fa tadba'hu kunuzuha kaya asibi an-nahl. Ketika melewati suatu tempat tanah yang rusak, maka dia berkata, akhriji kunuzati, keluarkanlah harta yang kamu miliki, keluarkanlah harta benda yang kamu miliki. Lalu tiba-tiba harta itu keluar dari tanah, lalu mengikutinya seperti lebah-lebah jantan yang mengikuti ratunya. Tapi ini perintah dari Dajjal, Jadi Dajjal bisa mengeluarkan harta apa yang ada di dalam tanah. Artinya kita ketahui dimanapun Dajjal itu berjalan, maka harta itu akan selalu mengikutinya. Kemudian kesaktian Dajjal juga adalah dia bisa menghidupkan orang mati. Orang mati dia bisa hidupkan. Jadi kalau mematikan itu gampang, tapi menghidupkan orang mati, maka itulah kesaktian dari Dajjal. Sebagaimana juga Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka ini juga adalah kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, wa inna min fitnatihi ayyakula al-arabi. Di antara fitnahnya Dajjal adalah dia berkata kepada seorang Arab Badui, ara'aitani in ba'astalaka abaka wa ummak. Apakah jika aku hidupkan ayah dan ibumu, atashhadu anni rabbuka, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu, kata Dajjal. Wa yaqulu na'am. Kemudian dia berkata, iya, saya akan mengatakan bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kalau engkau bisa menghidupkan bapak dan ibuku. Maka tiba-tiba ada dua setan yang datang menjelma dalam bentuk ayah dan ibunya. Ingat, setan itu bisa berubah dalam wujud apapun, kecuali tidak bisa berubah dalam wujud para nabi dan rasul. Itu adalah setan. Setan tidak akan bisa merubah wujudnya menjadi seorang nabi. Kalaupun bisa, itu hanya satu kali. Tidak akan mungkin dia akan merubah dirinya menjadi nabi. Makanya kalau ada yang bertemu dengan nabi berkali-kali, maka ketahuilah itu bukan nabi, itu sudah adalah syaitan. Kemudian dia syaitan dalam wujud bapak dan ibunya.
Kemudian dia berkata, wahai putraku, ikutilah dia, maksudnya ikutilah Dajjal, karena sesungguhnya dia adalah Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa fitnah Dajjal itu sangat luar biasa. Kemudian kesaktian juga dari Dajjal, dia dapat berjalan itu secepat angin. Kemanapun negeri yang dia lewati, dia akan bisa berjalan secepat angin. Sebagaimana juga dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagaimana Dajjal kal-ghaisi, Dajjal itu seperti kal-ghais, hujan, istadbarathu arri, seperti hujan yang ditiup oleh angin. Nah, dari sini kita bisa membayangkan, dari hadis ini kita bisa bayangkan bagaimana orang tidak terpedaya dengan Dajjal yang sangat mengerikan ini. Tapi hal ini tidak mengherankan, karena pada waktu yang lalu, artinya kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin beberapa tahun yang lalu, ada orang yang mengaku yang dia menyebutnya dengan Kanjeng Dimas, yang banyak orang tertipu dengannya. Maka bagaimana dengan Dajjal? Ya, sekarang kita banyak lihat orang-orang yang mungkin mau sihir, mau apa bentuknya, yang bisa menipu orang banyak. Ya, kita katakan itu di zaman sekarang. Kalau kita lihat kesaktian dari Dajjal itu adalah lebih besar daripada itu. Juga tidak perlu jauh-jauh mengatakan Dajjal itu menggunakan kendaraan berupa piring terbang, karena Dajjal memiliki kesaktian tersendiri bahwa dia bisa berjalan dengan cepat. Kalau ada yang misalnya sekarang ini ada yang mengatakan ada piring terbang yang secepat kilat, kita katakan Dajjal itu bisa lebih daripada itu. Dajjal adalah apa? Dia mampu berjalan dengan cepat. Makanya dalam hadis tidak ada satu negeri pun yang tidak dilewati oleh Dajjal, kecuali hanya dua negeri. Kemudian kesaktian dari Dajjal itu juga bahwa Dajjal itu selalu mengiringi dua sungai yang ada di tangan kanan dan kiri. Nanti satu sungai yang berupa api dan satu sungai nanti berupa air. Tapi hakikatnya api di situ adalah air di situ adalah hakikatnya api. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. La ana a'lam bima Dajjal minhu. Saya tahu apa yang ada bersama Dajjal. Ma'ahu naharan yajriyani. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Ada ahaduhuma ra'al ain ma. Dari salah satu dari keduanya itu adalah secara kasat mata itu adalah air abyad, air putih. Wal akhar, adapun yang sungai yang lain adalah ra'a al-ain, sebagaimana kasat mata narun ta'ajub. Dia adalah api yang bergejolak. Falamma in adraka dzalik ahadun minkum, apabila ada orang yang bertemu atau menjumpainya, maka lafaliyati an-nahar alladhi yarahu nahar, maka datangilah, adalah dia mendatangi sungai yang dia lihat berupa api. Kemudian dan hendaklah dia menutup matanya, waliyughammid, maksudnya ainahu. Jadi hendaklah dia menutup mata, jangan
melihat. Kalau dia melihat api sudah tutup mata, ambil yang api, datangi yang sungai api. Sumalia liyuta'tihu ra'sahu wa yasrahu wa innahu ma'un barid. Kemudian hendaknya dia menundukkan kepalanya, wa yuta'tihu ra'sahu, artinya dia berjalan karena Dajjal itu menawarkan dua sungai, satu sungai api, satu sungai air. Maka Nabi SAW mengajari sudah datangi sungai api, tapi tutup mata, sudah berjalan ke sungai api, tutup mata, kemudian minum, tundukkan kepala Anda, kemudian minum darinya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Dan ini adalah menunjukkan sihir tingkat tinggi. Ini kita katakan adalah sihir yang dilakukan oleh Dajjal, dan hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat yang bisa mengetahuinya. Jadi orang-orang yang beriman kepadanya diperintahkan untuk datang menuju sungai air dan meminumnya. Karena Dajjal ini ketika orang pengikutnya disuruh minum air, mereka manut saja, mereka manut. Adapun orang-orang kafir yang kepadanya, yang tidak percaya kepada Dajjal, diperintahkan untuk datang kepada sungai api yang menyala-nyala. Maka dari itu Nabi berkata kepada umatnya, jika kalian bertemu dengan Dajjal, maka hendaknya dia pergi ke sungai yang berupa api. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia menutup mata dan mendorong kepalanya ke dalam sungai api tersebut. Karena sesungguhnya itu adalah air surga. Jadi hal ini tentunya sangat mengerikan, karena orang yang melihatnya ke dalam sungai api tersebut, dia akan mati, akan tetapi sejatinya dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini kesaktian yang dimiliki oleh Dajjal. Adapun bentuk fisik yang dimiliki oleh Dajjal, sebagaimana juga disebutkan oleh dalam riwayat yang pertama, bentuk fisik dari Dajjal, bahwa Dajjal itu memiliki bentuk fisik yang besar, kemudian memiliki mata yang cacat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, bainama ana naim, ketika saya waktu itu sedang tidur, atufu bil Ka'bah, saya sedang tawaf di Ka'bah. Jadi bermimpi tawaf di Ka'bah. Wa idza rajulun adamu sabatus sya'ri yantuf yuhraq. Jadi tidak tahunya di situ ada seseorang, tiba-tiba ada seseorang dari anak Adam, sabatus sya'ar, yang dia rambutnya lurus, kemudian yantuf yuhraq, dan kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Kemudian saya pun bertanya, man hadza? Siapakah ini? Qalu ibnu Maryam. Mereka mengatakan ini adalah Isa bin Maryam. Thumma dhahabat al-tafitu fa idza rajulun jasimun ahmaru ja'dur ra'si a'warul ain. Kemudian saya menoleh, saya iltifat al-tafid, menoleh, wa'idha tiba-tiba rajulun jasim, ada seseorang yang tubuhnya besar, ahmar, tubuhnya besar, yang memiliki warna kulit kemerah-merahan, ja'dur ra'si, kemudian
rambutnya ikal, keriting, ahwarul ain, matanya itu buta sebelah, karena ainahu inabatun tafiyah, seolah-olah matanya itu seperti anggur yang menjorok. Qalu, kemudian mereka bertanya, hadza dajjal aqrabun nas bihi syabahan ibnu qatni rajulin min Khuza'ah. Kemudian mereka berkata, ini adalah Dajjal. Dia adalah Dajjal, manusia yang paling mirip dengan Ibnu Qattan, yaitu laki-laki dari Bani Khuza'ah. Jadi ini adalah ciri-ciri fisik bahwa meskipun Dajjal itu memiliki tubuh yang sangat besar, Allah dengan segala rahmatnya membuat tubuhnya itu ada cacatnya yang bisa dikenali. Salah satunya adalah buta salah satu dari matanya. Nah, di tengah-tengah kesaktiannya yang luar biasa yang dimiliki, itu dia tidak bisa. Kalau kita katakan dia kan memiliki kesaktian yang luar biasa, bahkan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu Dajjal. Tetapi apa? Untuk dirinya sendiri yang matanya cacat itu gak bisa dia perbaiki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ala innahu a'war, ketahuilah bahwasanya Dajjal itu matanya buta sebelah, wa inna rabbakum laisa bi'awar, sementara Tuhan kalian itu tidak buta sebelah. Nah, di sini apa? Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yakhfa 'alaikum, sesungguhnya Allah itu tidak samar bagi kalian. Innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Tuhan kalian atau Allah itu bukan buta sebelah matanya. Wa asyara biyadihi ila ainihi, kemudian beliau mengisyaratkan tangannya ke matanya. Wa innal masihad dajjal a'war, ayat yang diumna, dan sesungguhnya Dajjal itu buta matanya yang sebelah kanan, karena ainahu inabatun tafiyah, seakan-akan atau seolah-olah matanya itu seperti anggur yang menjorok. Dari hadis-hadis yang kita pahami sebelumnya, itu menunjukkan sebenarnya Dajjal itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kenapa? Karena artinya kalau kita lihat riwayat-riwayat, Allah mengatakan innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah itu tidak buta matanya sebelah. Dan yang kedua, kita katakan Dajjal itu dia punya kesaktian, tapi dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Seandainya dia adalah Tuhan, mestinya dia bisa mengganti matanya itu menjadi mata yang bersih, cemerlang, yang putih, tidak cacat. Nah, itu dalil, semuanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan. Kemudian bentuk fisik dari Dajjal yang berikutnya, bahwa kedua pahanya itu saling menjauh. Jadi artinya apa? Ini kaki O, kalau mau dibilang Dajjal itu bentuknya adalah kaki O. Kedua pahanya itu menjauh. Jadi tabiatnya orang yang memiliki yang normal itu memiliki paha yang lurus. Akan tetapi Dajjal itu saling menjauh kedua pahanya. Rasulullah SAW bersabda, inna masihad Dajjal rajulun qasir, sesungguhnya Dajjal itu seorang laki-laki, dia adalah laki-laki. Qasir, dia adalah pendek. Kemudian afhaj, jarak antara kedua betisnya berjauhan. Jadi kita katakan betisnya, pahanya itu berjauhan. Kemudian jadun, rambutnya itu ikal. Kemudian akwar makmusul ain. Kemudian apa? Matanya buta sebelah. Buta sebelah makmusul ain, terhapus, tidak terlalu menonjol. Laisa binati wala hajar, dan tidak terlalu ke dalam dan juga
tidak menonjol, tidak juga ke dalam. In ulbisa alaikum, jika dia melakukan kerancuan, kesamaran kepada kalian, fa'lamu, ketahuilah, anna rabbakum laysa bi'awar, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Tapi ini bentuk fisik dari Dajjal. Kemudian bentuk fisik dari Dajjal itu adalah memiliki rambut yang ikal. Jadi rambutnya itu keriting. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebenarnya hadis-hadis yang sebelumnya, itu sudah kita sebutkan bahwa Dajjal itu memiliki rambut yang ikal. Bersamanya surga dan neraka. Nerakanya yang dibawa oleh Dajjal itu adalah hakikatnya surga, dan surga yang dibawa oleh Dajjal itu hakikatnya adalah neraka. Tapi itu bentuk-bentuk fisik yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fitnah Dajjal. Apa saja fitnah dari Dajjal? Dajjal, sebagaimana yang kita ketahui, dia akan berjalan di atas muka bumi. Artinya semua negeri dia akan lewati. Apa yang dia lakukan? Dia berdakwah. Dajjal itu akan berdakwah, mengajak orang-orang supaya mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Itu dakwahnya. Dan itulah fitnah, ujian orang-orang bahwa dia datang ke negeri manapun yang dia datangi, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi apa yang ada pada Tuhan, dia merasa bahwa Dajjal itu ada. Ketika orang bilang, coba kamu tumbuhkan tanah kami ini gersam, tandus, coba suburkan dalam waktu sekejap, dia bisa menumbuhkan tanah yang tadinya gersam itu bisa menjadi tandus. Kemudian ada orang, kalau begitu coba hidupkan bapak ibu kami. Akhirnya kemudian Dajjal bisa menghidupkan bapak ibu mereka. Sehingga itu dakwah dari Dajjal. Karena dia memang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sampai akhirnya dia pergi ke kota Madinah. Sementara di kota Madinah dia tidak mampu. Karena ada dua negeri yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal, yaitu Haramain, Makkah dan Madinah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa lahu min niqabiha naqamun illa alaihim malaika safina yakhusuna thumma yarjabul madinah bi ahliha salat rajafat fa yakhrujullahu ka kulla kafirin wa munafiq. Laisa lahu min niqabiha naqamun. Jadi tidak ada satu di lorong-lorong dari lorong-lorong yang ada di kota Madinah kecuali illa alaihim al-malaika safina yakhusuna, kecuali di situ ada malaikat yang bersaf-saf yang akan menghalangi masuknya Dajjal. Tsumma yarjuful Madinah bi ahliha. Akhirnya kemudian sebenarnya ini Dajjal bisa memasuki kota Madinah karena kota Madinah itu ada, kita katakan ada dua. Ada tanah halal, ada tanah haram. Yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal itu adalah tanah haram. Tanah haram itu tanah yang sudah ada batas patok-patok bahwa ini adalah tanah haram di Mekah dan di Madinah. Selebihnya itu adalah tanah halal. Ya, itu tanah halal. Apa tanah haram dan tanah halal itu? Maksudnya kalau tanah haram itu nggak boleh dipakai berburu, nggak boleh merusak tanaman, itu nggak boleh. Kalau tanah halal silakan Anda berburu, silakan Anda mencabut tanaman, itu dibolehkan. Nah ini adalah apa? Dajjal bisa memasuki kota Madinah, kota Mekah, tetapi tidak bisa memasuki kota haram. Dia hanya di tanah halal. Dajjal itu hanya bisa di
tanah haram. Kenapa? Karena di tanah haram itu sudah dijaga oleh malaikat-malaikat. Jadi setiap lorong itu sudah dijaga. Nah, bagaimana Dajjal ingin mengeluarkan penduduk Madinah dan Mekah? Maka apa? Kemudian dia akan menggoncangkan penduduknya dengan 3 kali goncangan. Dia cukup mengentakkan kakinya Dajjal itu. Kemudian nanti orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kemudian kaget. Dia akan kaget, artinya penasaran. Loh, siapa orang ini yang ini? Jadi yang bisa keluar dari kota itu, tanah haram, itu adalah orang-orang munafik. Jadi 3 kali di Dajjal itu kemudian menggoncangkan, yang akhirnya Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan orang munafik yang ada di tanah di Mekah dan di Madinah. Yang akhirnya apa? Dajjal pergi ke suatu tempat yang disebut dengan Sabaqah di daerah Juruf. Ya, jaraknya hanya beberapa kilo dekat dengan kota Madinah. Nah, disitulah Dajjal kemudian bermarkas. Ada sebagian orang yang bersikap kurang ajar mengatakan bahwa Dajjal itu sudah disiapkan oleh, ini tuduhan-tuduhan sebenarnya. Banyak dalam internet, dalam apa namanya, mereka menuduh Dajjal itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Raja Fahd, artinya Raja Saudi. Rumah yang berada di atas gunung itu, yang di sebelahnya Masjidil Haram, itu dikatakan itu adalah istana Dajjal. Ini kan tuduhan. Ya. Subhanallah, bagaimana bisa seseorang dengan saingannya sendiri? Ya. Karena ingat, Dajjal itu tidak akan pernah bisa mendekati tanah haram, apalagi dekat Masjidil Haram. Sebelah selatannya Masjidil Haram itu kan ada bukit, yang itu adalah istana raja. Itu adalah istana raja. Nah, itu adalah apa? Dianggap bahwa itu adalah markas Dajjal. Padahal sejatinya yang kita katakan Raja Fahd itu adalah yang banyak memiliki jasa. Di antaranya adalah beliau membangun masjid di banyak tempat, membuat pujian Al-Quran, ya, percetakan Al-Quran yang kita bisa lihat dari seluruh dunia, cetakan-cetakan Al-Quran, yang sebagiannya dibagikan kepada orang-orang secara gratis di penjuru dunia. Artinya banyak kita dapati, seperti mungkin kita dapati ada Quran Madinah, ya. Itu sebenarnya cetakan-cetakan yang di apa namanya, dari negara-negara. Akan tetapi dengan entengnya atau dengan gampangnya sebagian mereka menuduh tidak layak kepada Raja Fahd. Apakah mereka tidak tahu bahwa yang kita katakan ucapan atau tuduhan itu akan dicatat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jika seorang menuduh orang lain bahwa dia telah mempersiapkan istana untuk Dajjal, maka berarti apa? Secara tidak langsung dia telah kafir, sebagaimana dia pengikut Dajjal. Nah, ketika Dajjal sudah berada di luar kota Madinah, maka saat itu akan terjadi kehebohan. Yang heboh sebenarnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang itu heboh. Mereka penasaran. Akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong keluar dari Madinah. Hanya apa? Pengen ketemu dengan Dajjal karena penasaran siapa yang apa namanya membuat goncangan seperti itu. Di antaranya itu yang paling banyak itu adalah kaum wanita, ya, karena memang imannya itu lemah. Nah, mereka keluar penasaran, pengen melihat Dajjal, artinya pengen mengikuti Dajjal. Sehingga Nabi SAW menyebutkan yanzilu Dajjal fi hadhihi sabaqah bi mirqanat wa yakunu aktsaru ma yakhruju ilayhi an-nisa hatta inna ar-rajula la yarji'u ila jami'ihi wa ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi wa yusikuha ribatan makhafatan an takhruja ilayhi.
pasti Dajjal akan turun di daerah Mirqana. Mayoritas orang keluar nanti menuju tempatnya, itu adalah para wanita, sehingga seseorang itu nanti pergi ke tempat istrinya, pergi ke ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan bibinya. Kemudian akan mereka ikat, mereka ikat ibunya, saudara perempuannya, karena khawatir, ya apa? Khawatir mereka akan keluar menuju Dajjal. Jadi apa namanya? Karena sejatinya wanita itu adalah lemah, ya, mereka nanti yang paling banyak juga mengikuti Dajjal. Bayangkan seandainya kabar yang ada di zaman tersebut banyak tersebar di media sosial, pasti hal itu akan membuat mereka ingin mengetahui. Artinya seandainya nanti di zaman itu tentu juga banyak yang akan ya istilahnya pengen tahu ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Man sami'a Dajjal, barang siapa yang mendengarkan Dajjal, maka apa? Maka hendaklah dia menjauh darinya. Wallahi, demi Allah, inna rajula la yatihi wa huwa yasimu annahu mu'minun fa yattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat." Demi Allah, sesungguhnya seseorang itu akan mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia beriman, namun akhirnya dia mengikutinya disebabkan subhat-subhat yang disampaikan oleh Dajjal. Jadi orang mukmin, jadi kita katakan Dajjal itu sangat sulit bagi orang mukmin untuk tidak percaya kepada Dajjal. Orang mukmin, kecuali yang mukmin yang disebutkan oleh Nabi SAW memang adalah keimanannya kuat, sehingga dia tidak akan pernah percaya kepada Dajjal. Jadi adapun orang-orang mukmin yang lemah imannya, dia akan mengikuti karena subhat yang kerancuan yang didatangkan oleh Dajjal. Sebagaimana yang tadi, ya kalau kamu Tuhan, coba hidupkan bapak ibu kami, akhirnya Dajjal bisa menghidupkan. Ini adalah sehingga banyak orang yang mengikutinya. Dan fitnah, ujian dari Dajjal ini betul-betul sangat luar biasa dan mengerikan. Apalagi di zaman tersebut mungkin banyak ilmu yang tidak tersebar, karena di akhir zaman itu justru banyak orang-orang yang bodoh, banyak orang-orang yang tidak beriman. Karena semakin dekat dengan hari kiamat, itu semakin sedikit nanti orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena kiamat itu akan terjadi sampai betul-betul orang tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah. Yang akhirnya banyak orang-orang yang tidak memiliki barometer dalam pengetahuannya yang terbatas, sehingga banyak dari orang-orang yang beriman akhirnya mengikat ibu, istri, dan saudara-saudaranya supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Dan salah satu akibatnya banyak orang-orang yang beriman kepada Dajjal. Nah, setelah masa itu muncullah seorang pemuda dari golongan orang-orang soleh di zaman tersebut. Kemudian dia akan bertemu dengan Dajjal, dan dia berkata, "Asyhadu annaka Dajjal, alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu." Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Wa yaqulu Dajjal, kemudian Dajjal berkata, "Ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaituhu." Atamassukuna fil amal. Kemudian Dajjal berkata, bagaimana jika aku kemudian membunuh orang ini, kemudian saya hidupkan, apakah kalian atas syukurna fil amal, apakah kau ragu-ragu, masih meragukan saya dalam masalah ini? Fayaquluna, kemudian pembunuhan mereka menjawab tidak. Qal wa yaqtuluhu summa yuhyi, kemudian
kemudian Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkan. Wa yaqulu ar-rajulu hina yuhyihi, kemudian seorang itu berkata ketika Dajjal menghidupkannya, wallahi ma kuntu fika qattun ashadda basiratan minni al-an. Qal wa yuridu Dajjal ayyaqtulahu fala yusallatu alaihi. Kemudian apa? Di saat pemuda tersebut dihidupkan, kemudian dia berkata, demi Allah, saya tidak pernah lebih memahamimu melebihi saat ini. Maksudnya lalu Dajjal kemudian membunuhnya, tapi dia tidak bisa menguasainya. Artinya ini dalil yang menunjukkan nanti di situ ada. Nah, pemuda tersebut mempunyai ilmu tentang Dajjal. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian Dajjal menyuruh anak buahnya untuk menggergaji orang tersebut, maka dia digergaji dari ujung kepala sampai terbelah menjadi dua. Selain itu Dajjal melepaskan belahan tubuhnya sejauh anak panah yang dilepaskan. Kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah dua tubuh yang telah terhempas. Kemudian belahan dua tubuh tersebut menyatu dan hidup kembali. Kemudian Dajjal bertanya, apakah sekarang kau masih beriman bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Pemuda tersebut menjawab, demi Allah, aku bertambah yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Kemudian Dajjal hendak membunuhnya yang kedua kalinya, namun dia tidak mampu. Tiba-tiba Allah membuat semacam lempengan di lehernya sehingga Dajjal tidak mampu menyembelihnya. Yang kemudian pemuda tersebut dilemparkan ke dalam sungai api yang pada hakikatnya adalah surga. Namun bagi orang-orang yang menyaksikan, pemuda itu dianggap sudah tewas. Jadi di tengah kehebohan munculnya Dajjal pada zaman tersebut, maka Imam Mahdi menyiapkan pasukan untuk kemudian menyerang, berperang melawan Dajjal. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, la yasalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang selalu unggul di atas kebenaran. Nah, di antara mereka adalah pasukan dari Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi hendak melaksanakan sholat subuh, beliau mengumpulkan pasukan, kemudian sholat ditegakkan. Ketika beliau hendak maju memimpin sholat, tiba-tiba turunlah Nabi Isa. Jadi ini Nabi Isa nanti yang jadi pada saat jaya-jayanya masih Dajjal yang masih pembawa kesesatan, maka diturunkanlah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah membawa petunjuk. Beliau turun di menara sebelah timur di kota Damaskus. Kedatangannya disambut oleh kaum ini dan orang-orang yang bertakwa. Mereka kemudian berhimpun mengelilingi beliau, lalu di bawahnya mereka berjalan mencari Dajjal. Jadi waktu itu Dajjal dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Kemudian dia bertemu dengan rombongan Nabi Isa di sebuah jalan di perbukitan bernama Afik. Kemudian Dajjal lari menghindari Nabi Isa, tetapi dapat beliau kejar dan terperangkap di pintu sebuah kota bernama Lut. Maka Nabi Isa berhasil membunuhnya dengan tombak beliau saat manusia durhaka itu sedang memasuki kota. Makanya Dajjal itu terbunuh oleh Nabi Isa di Babluddin, artinya di pintu Lut. Jadi waktu itu beliau berkata kepadanya, untuk membunuhmu cukuplah aku memukulmu sekali saja, yang tidak akan meleset. Jadi memang saat Dajjal berhadapan dengan Nabi Isa, kemudian langsung dan Dajjal itu meleleh seperti garam yang meleleh di dalam air. Artinya dia meleleh di dalam air. Maka Nabi Isa cepat-cepat membunuhnya dengan tombak di pintu kota Lut itu. Maka disitulah Dajjal menemui ajalnya. Nah, setelah itu nanti Nabi Isa akan hidup di bumi ini selama 7 tahun. 7 tahun dipenuhi dengan kedamaian, kejayaan Islam, dan insya Allah itu akan kita bahas tersendiri di bab selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum.